Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardin Abdul Ghani, MPD, dosen program studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baik, mata kuliah ini saya ambil sebagai rujukan untuk pengambilan video proses pembelajaran sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi sertifikasi dosen dengan materi pembelajaran peraturan bulu tangkis. Adapun CPMK mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan hakikat sejarah bulu tangkis, peraturan bulu tangkis, dan perlengkapan pemain bulu tangkis. Yang kedua, mampu mempraktekkan teknik dasar permainan bulu tangkis. Dan yang ketiga, mampu menganalisis permainan bulu tangkis. Adapun indikator penilaian dalam mata kuliah ini adalah pertama, kehadiran 30%, kedua, tugas 15%, ketiga, UTS 15%, dan keempat, UAS 40%. Adapun materi mata kuliah bulu tangkis sesuai RPS yang saya buat adalah pertama, sejarah dan filosofi bulu tangkis, kedua, peraturan dan perlengkapan pemain, ketiga, teknik dasar pukulan, keempat, gerakan kaki dan posisi tubuh, kelima, teknik bermain tunggal dan ganda, 6, strategi permainan, 7, latihan fisik pendukung performa, 8, evaluasi teknik dan keterampilan, 9, manajemen pertandingan, 10, studi kasus dan analisis permainan. Demikian pemaparan mata kuliah ini, dan implementasi proses pembelajaran dapat disaksikan melalui video pembelajaran berikut di kelas. Demikian, nasrun minallah hutun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat izin dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih sama-sama bertemu kembali dalam proses pembelajaran mata kuliah bulu tangkis. Baik, adik-adik mahasiswa, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi peraturan bulu tangkis seperti yang saya sudah tampilkan di layar. Mata kuliah ini mata kuliah yang harus mempelajari, pertama adalah teknik, yang kedua adalah peraturan, dan yang ketiga adalah kita mempraktekkan teknik dasar, dan sekaligus kita analisis dengan peraturan dan permainan bulu tangkis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peraturan. Yang pertama yang kita akan pelajari adalah lapangan bulu tangkis. Ya, jadi lapangan bulu tangkis itu kurang lebih model dan posisinya seperti ini. Kalau kita lihat ukurannya ini, panjangnya 13,40 meter, lebarnya 6,10 meter, tinggi net di tengah itu dia tidak sama dengan tinggi net di samping kiri dan samping kanan. Jadi tinggi net di tengah dia 1,524 meter, sedangkan yang di samping kiri kanan ini tingginya 1,55 meter. Nah, sedangkan garis-garis pendukung lapangan juga ada ukuran-ukurannya. Jadi nanti dilihat saja ukuran-ukurannya. Dan ini ukuran-ukuran lapangan ini sudah menjadi ukuran yang baku di peraturan bulu tangkis seluruh Indonesia. Aturan yang berikut adalah masalah shuttle. Ya, jadi kalau di dalam bulu tangkis itu dia tidak menyebutkan bola. Nah, shuttle-nya ini punya aturan juga. Jadi shuttle yang dimainkan dalam perlombaan itu, shuttle yang dimainkan dalam latihan itu dia punya aturan baku. Tidak harus shuttle sembarangan, tidak, tapi dia punya aturan yang baku. Jadi hari ini kita akan pelajari aturan yang bakunya, shuttle-nya. Yang pertama adalah shuttle mempunyai 16 helai bulu. Yang kedua, setiap helai harus sama panjang. Ya. Yang berikut, ujung-ujung bulu
membuat lingkaran diameter 58 sampai 68 mm. Yang keempat, diameter gabus yang dibulatkan pada bagian bawah 25 sampai 28 mm. Jadi kalau shuttle ini ketika akan dipakai di event-event, ya di pertandingan-pertandingan, apalagi pertandingan-pertandingan resmi seperti Indonesian Open, ya, apalagi Piala Thomas dan Uber, itu memang shuttle yang digunakan adalah sesuai standar. Jadi ketika dicabut dari tempat shuttle, itu langsung dimainkan. Tidak ada lagi cabut, kalau di kita cabut dites lagi, nah itu tidak bisa, ya. Cabut, karena kenapa harus cabut langsung pakai? Karena memang shuttle yang digunakan adalah sesuai standarisasi organisasi induk bulu tangkis. Yang berikut, raket. Nah, jadi raket yang digunakan dalam permainan bulu tangkis juga ada standarisasinya. Ya, nah, jadi biasa raket-raket yang digunakan para atlet itu adalah raket-raket yang biasa digunakan mereka pada saat latihan. Nah, sekarang kita lihat. Ini standarisasi raket yang digunakan pada permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah, ya, panjang keseluruhan tidak boleh lebih dari 680 mm dan lebarnya tidak boleh lebih dari 230 meter. Jadi panjang dari kepala, dari headnya sampai handle-nya itu tidak lebih dari, panjangnya tidak lebih dari 680. Lebarnya itu dia hitung di kepalanya, kepala samping bagian kiri dan samping bagian kanan. Yang berikut, area yang disenari harus datar dan pola senar harus bersilangan. Yang berikut, masalah raket itu, raket harus bebas dari benda-benda yang ditempelkan atau tonjolan, kecuali pelindung kerusakan atau penahan getar. Yang berikut, bagian raket. Nah, ini raket ini punya bagian-bagiannya. Head itu kepala, throat itu adalah leher raket, shaft itu adalah batangnya, dan pegangan adalah handle. Ya, ini bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita bicara tentang, jadi awal permulaan suatu pertandingan bulu tangkis itu diawali dengan yang namanya undian atau toss. Ya, itu. Jadi kita undi dulu. Apa yang perlu kita ketahui di dalam toss ini yang pertama adalah sebelum dilaksanakan permainan terlebih dahulu, itu diundi. Pihak pemenang menentukan pilihan. Ya. Coba, dua orang maju di depan saya. Dua orang maju di depan saya. Ya. Nah, ini semisal mereka pemain tunggal, ya, pemain tunggal. Jadi sebelum mereka bermain kita toss. Ketika toss menggunakan koin, ya, misalkan si Febri pemenang, ya, saya sebagai wasit akan menyampaikan kepada Febri, kamu mau pilih servis atau mau pilih lapangan. Dia tidak bisa memilih saya pilih servis dan pilih lapangan, tidak bisa. Dia harus pilih di antara salah satunya, ya. Misalkan Febri mengatakan saya memilih lapangan. Wasit lagi akan memberitahukan lapangan sebelah mana. Nah, misalkan lapangan di belakang, saya sebelah kiri atau saya sebelah kanan. Sisanya berarti servis. Oke, paham? Oke, kembali. Nah, itu pemenang berhak memilih servis, menerima servis atau memilih lapangan. Gitu. Yang berikut, pihak yang kalah undian mendapatkan pilihan tersisa. Jadi misalkan Febri lapangan, berarti yang satu servis. Begitu juga Febri, saya milih servis, berarti yang satu milih lapangan. Yang berikut, nah ini perhitungan, ya. Ini kita akan belajar tentang perhitungan angka dan perpindahan. Ini yang agak sedikit bukan rumit, tapi memang kita butuh fokus, ya, dalam mempelajari ini. Di bulu tangkis itu yang agak sedikit rumit itu adalah tentang masalah perhitungan angka. Sebab seorang wasit ketika memimpin pertandingan,
itu langsung menulis scoring sheet, ya. Jadi fokusnya di permainan, fokus yang keduanya di scoring sheet. Karena scoring sheet itu fungsinya adalah pengontrol permainan. Itu, ya. Yang pertama, satu pertandingan terdiri dari 3 game. Ya. Jadi satu kali bertanding itu dia terdiri dari 3 game. Ya. 3 game, misalkan si A sudah menang 2 game berturut-turut, maka pemenangnya adalah si A. Ya. Kalau misalkan terjadi 1 sama, maka itu akan dilanjutkan ke game yang ketiga. Itu. Yang berikut, 1 game akan dimenangkan oleh pemain yang mendapatkan angka 21. Ya, jadi perhitungan poinnya hanya sampai 21. Ya, misalkan 19 sama 19 20. Setelah yang 20 sudah mendapatkan 21 19, berarti yang 21 pemenangnya. Yang berikut perhitungan poin menggunakan sistem rally point. Kalau dulu dia tidak menggunakan rally point, jadi pertandingan itu bahkan berjam-jam baru selesai. Karena ketika pindah servis dia tidak dapat poin. Nah, sekarang mau pindah servis, ya, mau menang servis itu dapat poin karena kita menggunakan sistem rally point. Jadi pindah pun servis dia mendapatkan poin. Itu yang dimaksud dengan sistem rally point. Yang berikut, jika terjadi 20 sama, maka pemenang harus mendapatkan 2 angka selisih. Jadi misalkan 20 sama, berarti dia harus di angka 22, ya. Ya, jadi misalkan lagi 21, dia harus di angka 23. Begitu seterusnya sampai di aturan berikut, jika angka menjadi 29 sama, maka pihak yang mencapai angka 30 terlebih dahulu sebagai pemenang. Misalkan tunggal tadi yang saya katakan tunggal tadi itu, misalkan 29 sama. Berarti ada di antara satu pemenang, satu orang yang mendapatkan 30 poin pertama, angka 30 dia sebagai pemenang. Jadi sudah tidak ada lagi 31, tidak ada. Ya. Jadi angka 29 ini selisih 2 angka itu akan hilang ketika angkanya mencapai 29 sama. Itu akan hilang, ya. Yang berikut, pihak yang memenangkan sebuah game akan melakukan servis. Misalkan game pertama si Febri yang menang, maka setelah perpindahan tempat Febri yang melakukan servis. Walaupun memang misalkan pada game pertama si Ahmad yang melakukan servis, tapi ketika permainan berlangsung di game pertama si Ahmad kalah, maka si Febri lah yang akan melakukan servis pada game kedua. Perpindahan tempat pada saat game pertama dan kedua selesai, dan game ketiga jika ada perpindahan di angka 11. Ya, jadi game pertama itu ada perpindahan tempat, game kedua ada perpindahan tempat, game ketiga ada perpindahan tempat. Setelah game ketiga sementara bermain dan di angka 11, maka pindah lagi. Itu maksudnya. Ya? Oke, kita lanjut. Yang berikut adalah servis, ya. Aturan servis yang benar ditandai shuttle melaju ke atas melewati net. Itu servis yang benar. Berarti misalkan ini net, kalau menurut keterangan ini ditandai begini dia. Seret. Itu servis yang benar. Kalau begini posisi shuttle, nah itu salah servisnya, ya. Sehingga memang ada ukurannya pada saat kita melakukan servis. Ada ukurannya, nanti akan kita bahas. Yang kedua belah pihak tidak boleh melambatkan servis jika pelaku dan penerima servis sudah siap. Ya, coba datang ke depan dulu kan. Misalkan saya, ya, menghadap sini. Misalkan saya sudah siap, ya, pemain sebelah juga sudah siap. Oke, wasit sampaikan, main. Nah,
Ini saya belum servis, saya masih tahan. Nah, ini tidak bisa. Ya, dalam peraturannya tidak bisa. Langsung diservis saja ketika saya sudah siap dan si penerima sudah siap juga, langsung diservis. Kalau tidak, itu akan mendapatkan teguran dan bahkan akan mendapatkan kartu dari wasit karena dianggap memperlambat permainan, delay istilahnya. Oke? Lanjut. Pelaku servis dan penerima harus berdiri diagonal dan berhadapan serta tidak boleh menyentuh garis. Nah, posisi lapangan ada kan dibagi menjadi dua, bagian kiri dan bagian kanan. Nah, jadi ketika servis pertama itu rata-rata di bagian kanan. Itu namanya istilahnya diagonal. Jadi yang pelaku servis posisinya sebelah kanan, yang penerima servis posisinya sebelah kanan dan tidak bisa menginjak garis. Jadi pelaku dan penerima itu tidak bisa menginjak garis. Ya. Kalau menginjak garis, maka ya, wasit akan memberikan sanksi berupa foul atau kesalahan. Misalkan yang servis menginjak garis, servis injak garis. Langsung wasit mengatakan foul, pindah servis, angka kepada penerima dan servis kepada penerima lagi. Itu. Pada saat servis, kepala raket harus kena di bagian gabus shuttle. Ya. Jadi raket itu tidak bisa kena di bagian bulunya, ya. Tapi harus kena di bagian kepala shuttle, di gabusnya itu. Kalau kena di bulunya itu bisa foul, kesalahan servis juga. Bisa poin untuk si penerima servis, ya. Keseluruhan shuttle berada di bawah 1,15 meter. Nah, itu aturannya. Jadi kalau di event-event besar itu ada namanya servis cas atau hakim servis. Jadi ada yang wasit utama yang ada di bawah itu servis cas atau hakim servis. Dia melihat tugasnya, dia melihat ketinggian, ya, ketinggian ukuran pelaku servis pada saat melakukan servis dan ada tiang di situ. Ya, ada tiang. Jadi dia bisa pantau dari tiang ini. Kalau dia ke atas bisa full. Ya. Jadi jangan ke atas. Kalau lebih dari 1,15 meter dia akan full. Maka hakim servis akan mengatakan full dengan diikuti gerakan tangan. Wasit sudah tahu berarti servisnya terlalu ketinggian. Itu maksudnya, ya. Yang kedua, yang berikut, gerakan raket harus berkesinambungan ke depan. Ya. Jadi pada saat melakukan servis, ya, gerakan raket itu harus berkesinambungan. Tidak bisa begini. Tidak bisa itu. Kalau sudah 2 kali gerakan ke depan, itu masuk dalam kategori foul. Tapi kalau dia ke kiri, ke kanan, itu nggak apa-apa. Ya, yang dihitung itu gerakan raketnya 1, 2, tidak bisa. Jadi servis 1. Itu yang namanya berkesinambungan. Yang berikut, pelaku servis tidak boleh melakukan servis sebelum penerima siap. Ya, jadi misalkan saya mau servis, tapi ada penerima dia ngangkat tangan. Ini bertanda dia belum siap untuk menerima servis. Ya, biasa gini. Jangan ada servis. Ya. Sia-sia itu karena dia tidak akan ambil dan tidak akan terhitung menjadi poin. Oke. Permainan tunggal, pelaku dan penerima servis melakukan servis di sebelah kanan jika belum memperoleh angka atau memperoleh angka genap. Jadi kalau pada saat angka genap itu dia posisi servis dan penerima servis itu di bagian kanan. Itu. Jadi pada saat angka genap, misalkan wasit sampaikan 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 7,
tetap namanya angka genap. Kenapa? Karena angka yang pertama kali disebutkan adalah genap, 2. Jadi di sebelah kanan. Kecuali wasit katakan 3-2, berarti ganjil. Berarti pindah posisi sebelah kiri. Itu maksudnya. Jika pelaku servis memenangkan rally, maka ia memperoleh 1 angka, kemudian melakukan servis dan dari lapangan servis lainnya. Jelas ya? Jika penerima servis memenangkan rally, maka ia mendapatkan 1 angka, kemudian menerima servis menjadi pelaku servis. Jelas. Ya. Ada pertanyaan? Ada maksud? Ya. Pada salam, perkenalkan nama saya Nadila Muhammad. Baik Pak, saya di sini akan bertanya, apa yang dilakukan wasit sebelum memimpin pertandingan? Baik, terima kasih. Oke, jadi hal-hal yang harus dilakukan wasit sebelum memimpin pertandingan adalah pertama adalah menjemput scoring sheet, ya, menjemput scoring sheet. Coba saya lihat. Nah, ini ada scoring sheet modelnya seperti ini ya. Ini menjemput scoring sheet seperti ini di meja panitia. Fungsinya adalah ini digunakan pada saat pertandingan. Ya, itu yang pertama, menghitung scoring sheet. Yang berikut, memastikan bahwa hakim garis itu siap, ya, berada di posisi lapangan. Ya, kalau misalkan mau pertandingan, ya sudah dipanggil nama, pemainnya sudah ada di lapangan, lantas hakim garisnya belum ada, misalkan kurang 1, ya jangan Anda mulai. Ya, karena wasit itu dia akan dibantu oleh hakim garis. Ya, kenapa harus dibantu dengan hakim garis? Karena tugas hakim garis itu adalah melihat posisi shuttlecock apakah masuk jatuh di dalam atau dia jatuh di luar lapangan. Ya, karena semua hakim garis akan sejajar dengan garis lapangan. Itu. Yang berikut yang harus dipastikan, wasit itu harus memastikan bahwa nama yang dipanggil untuk bertanding itu benar-benar nama itu. Dan yang bersangkutan misalkan lapangan 1 akan bertanding permainan tunggal, Fibri berhadapan dengan Ahmad. Nah, itu dicek. Jangan sampai yang datang Abel atau yang datang Anggi. Nah, padahal yang main si Fibri ini dipanggil, tapi yang mainnya Abel. Nah, itu harus dipastikan, wasit harus memastikan itu. Begitu ya? Oke. Paham? Ada lagi yang lain? Oke. Silakan Wahab. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya, apa yang harus dilakukan wasit ketika ada pemain yang cedera dalam permainan? Oke. Yang harus dilakukan wasit ketika ada pemain yang cedera, pertama adalah memanggil referee. Ya, referee itu tugasnya memantau semua wasit yang sedang bertugas, memantau semua pemain yang sedang bertanding, memantau semua pergerakan penonton. Itu tugasnya referee. Ketika ada pemain yang cedera, wasit itu bukan langsung memanggil tim medis, tidak, ya. Tetapi aturan bulu tangkis dia langsung memanggil referee. Dengan kode, referee akan melihat, berarti wasit membutuhkan sesuatu. Datang referee, disampaikan bahwa ada pemain yang cedera. Nanti referee-nya yang akan memanggil medis. Itu aturan dalam permainan bulu tangkis. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Febri Lopi. Ini saya akan bertanya lebih mengarah ke shuttlecock sama racket. Ini dalam pertandingan ini kan ada ukuran dan yang sudah ditentukan standar. Bagaimana dengan ketika ukuran itu lebih, walaupun cuma sekitar bedanya 1 cm atau 1 mil, itu apakah ketika diketahui wasit itu hasil pertandingan itu akan diubah atau tetap hasil yang sama? Baik, Ya. terima kasih. Ketika ada yang tidak sesuai ukuran, ya, semisal berat, misalkan berat sudah ditentukan tadi, tapi beratnya lebih, ya, tidak apa-apa. Kalau beratnya tidak apa-apa, ya,
karena efeknya kepada pemain. Jadi ketika ditemukan berat raketnya tidak sesuai, nggak apa-apa ya, karena posisi berat raket itu digunakan senyaman mungkin oleh pemain. Kalau dia nyaman yang berat, nggak apa-apa, kecuali misalkan kepala raket. Kalau kepala raket beda hanya 2-3 mili nggak apa-apa, tapi kalau sudah beda 15 mili kan sudah kelihatan besar. Nah, itu tidak bisa. Oke, baik, terima kasih mahasiswa semuanya. Barangkali hari ini cukup ya untuk materi peraturan bulu tangkis. Jadi insya Allah jangan lupa tugas ya. Tugas kalian itu menganalisis permainan ketika praktek, dan ini scoring sheet yang sudah dibagikan ini Anda isi dengan melihat video permainan yang biasa diputar di YouTube ya. Nanti insya Allah minggu depan Anda bisa kumpulkan tugas ke saya ya. Baik, terima kasih. Perkuliahan pada hari ini saya nyatakan selesai. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan insya Allah ini menjadi ilmu tambahan bagi kita dan merupakan pembelajaran yang yang bisa menambah wawasan Anda khususnya mengenai aturan bulu tangkis. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.